Handphone ini dajjal ini sekarang. Semua kegiatan, semua apapun tentang dunia ini ada di handphone itu. Mau lihat surga ada di handphone. Mau lihat keindahan dunia ada di handphone. Bahkan mau melihat neraka pun ada di handphone. Mau lihat kemaksiatan pun ada di handphone. Ini dajjal yang tanpa kita sadari. Bahkan ketika hari ini kita tertinggal sholat subuh biasa-biasa saja, tertinggal kita sholat tahajud, tidak ada kaca penyesalan, tidak ada evaluasi diri. Waduh, kenapa tadi malam tidak tahajud ya Allah? Tidak ada penyesalan. Tapi hari ini ketinggalan handphone, kita pulang, kita telepon untuk mengatakan handphone tersebut. Saking handphone itu menjadi imam dari kita. Alhamdulillah, puja dan puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu kita rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga alhamdulillah pada Jumat berkah ini kita semua masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat kesehatan. Selawat teriring salam marilah selalu kita sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jamaah Jumat berkah Yayasan Lajar Lampung yang insya Allah sama-sama menantikan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Lagi dan lagi sepatutnya kita selalu bersyukur akan segala nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama nikmat iman, yang mana alhamdulillah dari kita lahir sampai saat ini kita masih diberikan kekuatan untuk menjadi seorang yang beriman kepada Allah. Karena sudah Allah tetapkan dalam Al-Quran, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang benar di sisiku hanya agama Islam. Dan kita alhamdulillah hari ini walaupun kita mendapatkan Islamnya, Islam keturunan, tapi sampai saat ini dengan usia kita masih meyakini bahwa Islam inilah satu-satunya agama yang rahmatan lil alamin, yang akan memberikan kita rahmat baik kita di dunia maupun di akhirat kita nanti. Dan agama yang betul-betul sudah menjadi ketetapan, menjadi agama yang benar-benar diridhoi dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk itu sepatutnya kita selalu bersyukur akan nikmat iman ini. Iman ini tidak mungkin bisa hadir, tidak mungkin bisa ada dalam diri kita, dan tidak mungkin bisa berkembang dalam diri kita kalau tidak kita usahakan dan kita upayakan. Sepatutnya kita tumbuh berkembang. Ketika kita masih bayi, kita belum bisa memegang makanan, belum bisa melihat sesuatu, mata kita masih tertutup, telinga kita masih belum bisa mendengar apa-apa, mulut kita belum bisa bicara apa-apa. Kita dikasih asupan oleh orang tua kita, baik itu minuman, makanan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan. Alhamdulillah kita bisa mulai merangkak, mulai berjalan, mulai berlari, dan alhamdulillah kita bisa mulai sekolah dan akhirnya kita bisa bekerja. Pertumbuhan itu untuk kebutuhan badan kita, jasmani kita. Tapi iman yang ada dalam diri kita ketika kita hidup ke dunia ini, diazankan di sebelah di kuping kanan kita dan dikomatkan di telinga kiri kita, maka kita menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam. Islam secara tiupan telinga oleh orang tua kita. Secara harfiah kita belum mengucapkan kalimat la asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah, kita belum Islam. Ketika kita sudah bisa berbicara, ketika kita sudah bisa mengaji, kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka resmilah kita menjadi umat Islam, menjadi hambanya Allah. Bahwa kita meyakini bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang ada dalam diri kita. Dan kita meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar utusan Allah. Maka kita resmi menjadi seorang Islam. Dan ketika resmi itu, ketika itu tidak pernah dipupuk, tidak pernah diberikan makan, tidak pernah diberikan minum, maka keyakinan iman itu ya segitu-segitu saja. Dia tidak akan bisa berkembang sesuai dengan badat kita.
Badan kita dikasih makan, dikasih minum, dikasih vitamin, dikasih kegiatan segala macam, olahraga dan lain-lain sebagainya, maka kita bisa tumbuh berkembang. Bisa tinggi, bisa segala macam, bisa beraktivitas, bisa berpikir, bisa bekerja, bisa mengolah semua kemampuan dalam diri kita. Tapi iman tidak diasupi oleh makanan, tidak ada disupi dengan kegiatan-kegiatan yang membawa peningkatan iman, maka iman tidak akan berkembang. Tidak pernah belajar mengaji, maka mengaji pun tidak akan bisa dalam diri kita. Tidak pernah belajar sholat, maka sholat pun tidak akan pernah bisa kita lakukan. Maka iman yang ada dalam diri kita hanya iman sebagai seorang Islam saja. Iman tidak bisa berkembang karena tidak pernah kita kasih makan, tidak pernah kita kasih minum, tidak pernah mendengarkan kajian, tidak paham apa itu iman, hakikat iman. Sedangkan kita datang ke dunia ini tidak ada lain, tidak bukan hanya untuk bagaimana mengembangkan, memajukan, menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak kujadikan jin dan manusia, kata Allah, untuk ibadah. Nah, bagaimana kita bisa beribadah kalau ibadah itu tidak pernah kita pelajari? Bagaimana kita mau melakukan sholat kalau ibadah sholat itu tidak pernah kita pelajari? Seperti kita hari ini belajar itu berhitung 1 tambah 1, belajar membagi 4 bagi 2, belajar perkalian 2 kali 2. Kita bisa, kenapa kita pelajari? Sehingga lama-lama pelajaran berhitung melekat dalam diri kita. Hafal langsung 1 sampai 10 langsung hafal. Karena kita pelajari, kita hayati, kita implementasikan. Nah, sholat tidak pernah kita upayakan, tidak kita pelajari, maka sholat pun tidak sempurna sholatnya. Ngelihat gerakan orang lain, oh begini sholatnya begini, oh ini yang zuhur, asar dengan isya 4 rakaat, oh ini yang ini 3 rakaat, oh ini yang 2 rakaat. Kenapa? Karena tidak pernah kita pelajari, hanya melihat. Sehingga implementasi rasa iman itu tidak melekat dalam diri kita, tidak menyatu dalam diri kita. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi dan lagi rasa syukur hari ini sepatutnya kita mensyukuri nikmat iman ini melebihi kita mensyukuri apapun yang ada dalam diri kita. Kenapa? Kita punya jabatan hari ini. Jabatan ini akan dipertanggungjawabkan. Kalau jabatan tidak amanah, jabatan tidak digunakan dengan sebaik-baiknya, maka jabatan ini akan membawa kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai kemewahan, mempunyai materi yang sangat banyak. Maka kalau materi ini tidak kita bawa ke jalannya Allah, tidak kita sedekahkan ke jalannya Allah, kita gunakan untuk kebutuhan dunia kita, maka materi yang banyak ini akan membawa kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita punya iman kita meningkat, iman kita semakin baik, maka iman ini akan menolong kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Iman ini akan menjaga kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mungkar dan nakir kita. Menjaga kita di padang mahsyarnya Allah yang begitu dekat, matahari hanya sejengkal di atas kepala kita dan neraka sejengkal di bawah telapak kaki kita. Maka iman yang akan menjaga kita, iman yang akan melindungi kita. Wahai fulan, kamu tenang saja, tidak usah menjawab apapun juga. Saya akan menjawab semua pertanyaan-pertanyaan malaikatnya Allah ya Subhanahu wa taala. Tapi kita hari ini yang kita pikirkan apa? Dunia, dan dunia. Punya jabatan, merasa pengen terus punya jabatan terus. Tidak pernah terpikir dalam hatinya kapan ya jabatan ini akan selesai. Punya materi, bagaimana materi ini jangan sampai materi ini hilang, habis. Mudah-mudahan materi ini bisa berguna bagi saya, bisa memanfaatkan bagi saya, bisa menyenangkan saya, bisa memberikan kebahagiaan bagi saya. Padahal sudah Allah katakan kebahagiaan itu tidak Allah letakkan pada materi, tidak pernah Allah letakkan pada jabatan. Materi kebahagiaan pun tidak pernah Allah letakkan kepada sesuatu yang lain, kecuali bagaimana Allah letakkan kebahagiaan itu, bagaimana manusia ini mampu mengamalkan agama ini secara sempurna. Agama ini penting, bukan yang penting itu ada agama. Kebanyakan orang yang penting punya agama kamu Islam, udah Islam aja. Tapi Islamnya seperti apa yang ada dalam diri itu tidak pernah dipelajari. Padahal Allah katakan bahwa masuklah Islam ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Sehingga kita memahami mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang buruk, mana yang baik, kita pelajari. Oh, ini menyakitkan hati orang, jangan diikuti. Kalau nafsu kita kedepankan, emosi kita kedepankan, maka semuanya ini akan menjadi hancur. Maunya sendiri, karena belum tentu yang ada dalam diri kita itu benar semua.
Bahkan belum tentu juga yang ada dalam diri kawan kita, bawahan kita itu salah semua. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan hidup kita yang hanya sesaat lagi ini, marilah kita berlomba-lomba untuk bagaimana meningkatkan iman kita. Kita bagaimana berupaya mengeluarkan waktu kita hadir dalam majelis-majelis iman, mengikuti kajian-kajian tentang iman, belajar untuk istiqomah menjalankan semua perintah-perintah Allah, dan belajar pelan-pelan meninggalkan semua apa-apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu perlu pengorbanan, perlu waktu. Belajar kita keluarkan pekerjaan kita, keluarkan harta kita, keluarkan kegiatan kita dalam diri kita ini, kita luangkan waktu kita untuk bagaimana kita mendekatkan diri sama Allah. Bagaimana caranya? Kita keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita korbankan, tinggalkan sementara istri kita, tinggalkan sementara suami kita. Untuk apa? Untuk belajar mendekatkan diri sama Allah. Ketika keluar jangan kita membawa handphone. Kenapa? Handphone ini dajjal ini sekarang. Semua kegiatan, semua apapun tentang dunia ini ada di handphone itu. Mau lihat surga ada di handphone. Mau lihat keindahan dunia ada di handphone. Bahkan mau melihat neraka pun ada di handphone. Mau lihat kemaksiatan pun ada di handphone. Ini dajjal yang tanpa kita sadari. Bahkan ketika hari ini kita tertinggal sholat subuh biasa-biasa saja, tertinggal kita sholat tahajud, tidak ada kaca penyesalan, tidak ada evaluasi diri. Waduh, kenapa tadi malam tidak tahajud ya Allah? Tidak ada penyesalan. Tapi hari ini ketinggalan handphone, kita pulang, kita telepon untuk mengantarkan handphone tersebut. Saking handphone itu menjadi imam jadi kita, menjadi imam bagi kita. Tanpa handphone kita tidak bisa apa-apa. Sehingga handphone sedikit demi sedikit menggusur iman kita. Tanpa kita sadari, ke masjid handphone dibawa. Untuk apa gunanya nggak tahu. Kadang-kadang juga berpikir kapan nanti mau nelpon malaikat, tunggu ya, saya lagi mau sholat. Ke masjid bawa handphone. Kadang-kadang di masjid pun handphonenya berbunyi. Berbunyi bukan dengar suara Al-Quran, tapi berbunyi musik-musik yang dajjal. Itu banyak di tempat-tempat lain jauh di sana, insya Allah di sini enggak jauh beda. Ini manusia saat ini yang ada. Ini akhir zaman. Dan jangan kira hari ini kita beriman, hari ini kita ngomongin nama agamanya Allah, suatu saat pas nanti mati kita nanti dalam keadaan yang tidak beriman kepada Allah. Untuk itu apa? Iman diupayakan, didoakan terus ya Allah, matikan kami dalam keadaan husnul khotimah ya Allah. Mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu doa, minta terus sama Allah. Kenapa? Belum tentu apa yang kita lakukan, kita perbuat semua hari ini itu semua mendapatkan keberkahan, diterima sama Allah, belum tentu. Ujian bagi orang beriman itu semakin pohon itu tinggi, semakin kencang angin yang meniupnya. Begitupun juga ujian bagi orang beriman. Kenapa? Surga itu mahal. Kalau harga surga cuma 10.000, banyak orang yang udah nanti aja beli, saya punya uang ini, simpan uang 10.000 nanti beli surga. Nggak dapat uang 10.000 beli surga. Masuk kamar kecil saja yang jelas-jelas najis, banyak setan, banyak bau yang minta ampun luar biasa, kita harus bayar 2.000, kadang 3.000. Itu tempat yang paling najis, paling jorok, baunya naudzubillah min dzalik. Tapi kita memang kesempatan kita harus membuang hajat di situ, mau tidak mau kita masuki, kita rela membayarnya. Tempat yang paling bau sekalipun, nggak ada tempat lain, kita bayar 2.000. Kadang kita kasih 5.000 ikhlas. Apalagi surga. Coba kita bayangkan, berapa yang harus kita bayar untuk mendapatkan surga. Nggak cukup materi kita kasih semuanya, harta kita kasih semuanya, nggak cukup. Bahkan para sahabat semalam dibayangkan
hartanya semua dia kasih untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan bajunya pun dari karung goni yang sudah tambal sulam. Saking dia punya harta tapi dia korbankan untuk jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk anak istrinya apa yang ditinggalkannya? Bukan hartanya, tapi Allah tinggalkan Allah dan Rasulnya. Sehingga suatu saat Allah datangkan para malaikat menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Nabi Allah, wahai malaikat, kenapa engkau berpakaian seperti karung goni seperti ini? Kami mencontoh apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab. Manusia masih hidup, para malaikat diberikan contoh untuk mengikuti apa yang dipakai oleh pakaian-pakaian sahabat. Nah, kita hari ini dapat gaji 3 juta, dapat gaji 4 juta, dapat gaji 2 juta, 2,5% mau dikeluarkan, berat benar. Orang aja belum cukup, gaji saya aja belum cukup. Yang untuk Allah nggak mau dikeluarkan, nunggu setahun gaji 20 juta, mau dikurangin 2,5 tambah berat lagi. Orang sehari nggak cukup. Nggak ada istilah miskin kita ketika kita bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang pergi umroh, pergi haji, pulangnya nggak ada yang miskin. Pasti bertambah hartanya, pasti bertambah materinya, dan pasti bertambah keberkahannya. Kalau berangkat umroh lillahi ta'ala karena Allah. Ini kita kan ragu, tapi kita tidak pernah ragu, tidak pernah kita merasakan sesuatu ketika kita membeli barang yang untuk kebutuhan dunia kita. Nggak ada bilang rugi, nggak ada bilang menyesal. Tapi mengeluarkan sedikit rezeki untuk kita tabungkan untuk berangkat umroh dan haji, takut. Padahal kita datang ke Baitullah, kita datang ke rumahnya Allah, kita mengunjungi makamnya Rasulullah, kita tidak mau. Maka untuk itu marilah sedikit demi sedikit kita belajar untuk bagaimana meningkatkan iman kita. Iman ini harus dikasih gizi, iman ini kan dikasih asupan, iman ini harus dikasih makanan untuk dia bisa berkembang dan tumbuh. Sehingga nanti mudah-mudahan kita semua Allah ridhoi, kita mampu mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ketika nanti malaikat mencabut ruh kita dalam badan kita ini, dan kita dimatikan Allah dalam keadaan yang husnul khotimah. Mudah-mudahan yang sedikit ini dapat menggugahkan gairah kita untuk belajar bagaimana kita belajar keluar di jalan Allah. Insya Allah siap 3 hari lagi ya. Siapa yang siap 3 hari lagi? Insya Allah. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan dan hidayah, kesempatan untuk kita bisa keluar di jalan Allah, dan mudah-mudahan Allah beri kita ketetapan iman, istiqomah kita dalam iman, mudah-mudahan kita istiqomah juga dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benarnya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada kekurangan, khilafan, kata-kata yang tidak tepat, itu kekurangan saya dalam mengamalkan agama. Untuk sempurnanya majelis ini, mari kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallahi bihamdihi subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.